warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee bersama saya Sustinawati dari SMKPP Negeri Padang. Dan saya, Adek Sri Rahayu dari SD Islam Khairumah. Saya Feby Sylviasari dari SMA 4 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabar Bu Ade hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu tentunya sehat juga ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat. Oh ya Bu Ade, hari ini akan melakukan coaching bukan? Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yaitu kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Ade. Iya Bu. Baik Bu Ade, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian itu menyangkut apakah coach sudah sesuai dengan alur tirta atau sudah menerapkankah alur tirta pada coachingnya. Kemudian apakah coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Berikutnya apakah coachee merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa untuk melakukan coaching tersebut, Bu Ade harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Baik Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi coachee sendiri dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang coachee alami. Kompetensi mana yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching Bu Ade kali ini? Kompetensi yang saya inginkan untuk Ibu observer kali ini adalah kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Ade. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coachee bisa memecahkan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang coachee alami. Baiklah, demikian dulu Bu Ade praobservasinya. Silakan Bu Ade melakukan coaching terhadap coachee. Silakan dilanjutkan ya Bu Ade. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Feby. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu Feby. Nah, Semalam Ibu Feby menelpon saya ya di sore hari. Katanya ingin jumpa hari ini, ada hal yang ingin dibicarakan dan ingin bertemu karena ada hal yang ingin dibicarakan. Nah, kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini Bu Feby? Hari ini saya mau mendiskusikan terkait pembelajaran di dalam kelas, Bu, karena sudah hampir 5 bulan saya masuk kelas, ada sedikit kendala di sana, Bu, kendalanya tentang hasil belajar siswa. Gitu. Ya. Kemudian rencana Ibu Feby terhadap hasil belajar siswa tersebut kira-kira apa ya Bu? Rencana saya terhadap hasil belajar siswa, saya melihat permasalahan di sini. Siswa itu nilainya sedikit lebih menurun dari semester kemarin. Ada beberapa poin yang menurun. Nah, kalau seandainya hal ini dilanjutkan terus, takutnya nanti ketika mereka sudah semester 5 susah untuk memasuki perguruan tinggi ya, Bu ya. Gitu. Hmm.
Terus berarti nilainya belum sesuai dengan target dari Ibu Feby ya. Belum Oke. sesuai dengan target saya dan belum sesuai juga dengan target sekolah Ibu gitu. Karena ada Hmm, penurunan beberapa poin gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Feby lakukan untuk menaikkan penilaian siswa ini? Ada enggak Nah, kira-kira Bu Feby sudah meancang-ancang mungkin rencananya seperti itu? yang saya rencanakan Ibu untuk menaikkan nilai siswa tadi, yang pertama saya akan mengubah pola mengajar saya gitu. Nah, mungkin sebelumnya saya belum memperhitungkan gaya belajar siswa gitu kan ya Bu ya. Nah, untuk sekarang saya Mm-mm. akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya-gaya belajarnya masing-masing. Nah, saya berharap ketika saya melakukan hal tersebut dapatlah sedikit meningkatkan nilai siswa kita gitu. Oke, oke. Itu perencanaan yang sungguh sangat baik ya, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu Feby memiliki kesempatan yang seperti apa untuk melaksanakan perubahan tersebut atau rencana tersebut tadi? Nah, kesempatan yang saya miliki itu Ibu yang pertama eh saya memiliki jam belajar sekarang bukan 4 jam sekaligus sekali masuk pertemuan gitu. Jadi dipotong 2 jam 2 jam. Karena kalau seandainya langsung 4 jam itu akan menimbulkan rasa bosan ya Bu ya bagi siswa Hmm, karena 4 jam belajar ekonomi gitu. Sekarang kan dipisah 2 jam 2 jam. Jadi di sana hmm, itu poin yang pertamanya. Terus kesempatan saya yang kedua, saya juga sudah menemukan media pembelajaran yang baru gitu, Bu. Yang hmm. saya berharap itu dapat membuat siswa saya lebih dapat mengerti pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Oke, bagus-bagus sekali Bu Feby. Eh, Kira-kira nah dari kesempatan tadi dan eh, harapan tadi kira-kira untuk pelaksanaannya menurut Bu Feby ada enggak hambatan atau dugaan hambatan terhadap rencana Bu Feby tersebut? Nah, hambatan yang saya temukan untuk saat ini, Bu, pembelajaran ekonomi itu selalu diletakkan di akhir pembelajaran, di akhir jam pulang, Hmm, 2 jam mau pulang, 4 jam mau pulang gitu. Atau hmm, hambatannya pembelajaran ekonomi itu selalu diletakkan setelah belajar fisika, kimia, dan matematika. Nah, iya. disitulah kendalanya saya, Bu. Dari Hmm, awal itu sudah belajar menghitung, tiba di akhir pembelajaran dipertemukan lagi dengan ekonomi yang berhitung ya. Kebetulan saya ngajarnya akuntansi, Bu. Nah, iya betul betul. Nah, ah, betul sekali Bu Feby ya. Setelah ada hitungan, kemudian masuk ekonomi lagi, mungkin ada kesulitan bagi siswa untuk ah, kembali iya. konsentrasi. Nah, kira-kira dengan hambatan tersebut, Ibu Feby sudah memiliki eh, cadangan dari opsi lain enggak untuk kelancaran rencana Bu Feby tadi? Eh, yang saya lakukan, tadi kan hambatannya, Bu ya. Yang saya lakukan rencana-rencananya maunya ini. Kan saya mengajar di jam terakhir, habis itu siswa banyak yang mengantuk. Saya akan mencoba, walaupun saya belum terbiasa dengan ice breaking ya, Bu ya. Sepertinya Mm-mm. bolehlah sekali-sekali saya memakai ice breaking. Terus yang kedua, setelah memakai ice breaking, kebetulan saya ikut guru penggerak ya, Bu. Terus ada di sana diajarkan teknik stop gitu. Nah, gimana caranya membuat anak-anak bisa berkonsentrasi belajar lagi. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali ya Bu Feby ya. Nah, Mm-mm. dari berbagai rencana Bu Feby tadi, nah kira-kira rencana apa yang menjadi rencana utama oleh Bu Feby yang akan Bu Feby prioritaskan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan Bu Feby tadi? Rencana yang akan menjadi prioritas paling pertama ya Bu ya, membuat anak fokus itu yang pertama. Karena menurut saya sebagus apapun medianya, kalau anaknya tidak fokus tidak akan bisa gitu Bu. Jadi Iya, itu yang betul. pertama. Yang kedua baru medianya yang akan saya usahakan lebih baik gitu. Hmm. Gini, kan tadi sudah tergambar dan sudah terlaksana juga waktunya mungkin dalam jangka panjang atau jangka pendek. Nah, apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang Ukuran sudah dibuat? keberhasilan.
Oke, ukuran Mm-mm. keberhasilannya kalau saya pakai skala 1 sampai 10 nih ya, Bu ya. Mhm. Ah, Kalau seandainya itu berhasil, 8 atau 9-an lah, Bu. Akan bisa Oke. mengubah nilai siswa saya. Bagus sekali ya Bu Febi ya. Kemudian komitmen apa yang mungkin sudah Ibu Febi buat untuk rencana aksinya ini? Komitmen yang saya buat, yang pertama, mungkin saya akan terus belajar membuat medianya. Walaupun nanti Mm-mm. akan ada rasa capek, saya akan tetap selalu berusaha. Terus, yang kedua, eh, saya juga akan berkomitmen akan melakukan hal ini dengan rekan sejawat. Karena kalau seandainya ada temennya, pasti bisa saling berkolaborasi lah, saling mengingatkan nanti. Bu. Oke. Kemudian apa Bu Febi berani bertanggung jawab nih atas komitmen yang Bu Febi buat ini? Ah, iya, sangat berani sekali Bu, demi nilai perubahan Oke. bagi siswa kita. Nah, kira-kira sudah terselesaikan belum permasalahan Bu Febi awal tadi? Rasanya? Eh, sudah Ibu, sudah sepertinya saya Oke. sudah menemukan solusi yang akan saya Oke. lakukan di dalam kelas tadi. Oke. Jadi sekarang gimana nih perasaannya? Masih terbebani atau sudah plong ini? Awalnya emang agak merasa sedikit tidak enak ya Bu ya, kayak merasa ada beban gitu kan, karena tanggung jawab siswa ada di saya gitu. Nah, setelah bercerita dengan ibu, saya menemukan solusi yang akan dapat saya lakukan di kelas gitu. Oke, Hmm. jadi sudah plong, udah bahagia Bu Febi Sudah, sekarang ya? Oke. sudah lega rasanya ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu Febi sudah berbagi permasalahannya dengan saya. Dengan secara tidak langsung pun saya juga belajar langsung dengan Bu Febi cara mengatasinya. Ya, nanti andai kata masih ada permasalahan-permasalahan, Bu Febi boleh lagi hubungi saya, kita diskusikan lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu Febi. Iya ibu, terima kasih juga ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Dan alhamdulillah Sama, saya juga bisa menemukan bersama ibu, saya bisa menemukan solusi dari. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama Bu Feby, kita akhiri ya dan kita tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Tina. Saya tadi sudah melihat proses coaching Bu Ade dengan Bu Feby ya. Iya Sebelum Bu. penutupan coaching pasca observasi ini, saya Mm-mm. ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ade. Iya Bu. Eh, Menurut Bu Ade, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Hmm, di dalam coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta ya Bu dalam menggali eh, dalam menggali eh, permasalahan yang dialami oleh coach saya. Seperti itu Ibu. Ya, ini saya akan menyampaikan hasil catatan saya tadi selama Bu Ade melakukan coaching ya. Ini saya sudah melihat Bu Ade sudah menerapkan alur tirta yaitu tujuannya ada, kemudian identifikasi masalahnya ada, rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya juga ada. Termasuk refleksi di akhir coaching ya Bu ya. Ibu juga sudah dapat menggali bagaimana coach Ibu bisa mengungkapkan lebih luas lagi permasalahannya kepada Ibu ya. Eh, Oke, Juga Bu. Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching yang kita tetapkan di awal tadi ya Bu ya. Eh, Mm-mm. Pertanyaan terakhir ini, eh, menurut Ibu setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan eh, setelah selesai melakukan coaching dengan Bu Feby tadi? Oh, oke, Bu. Saya setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Feby tadi, saya ingin lebih meningkatkan lagi potensi saya di dalam memahami alur tirta, lebih paham lagi Ibu, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih menarik
dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, Bu Ade ya. Nah, jadi itu saja ya Bu Ade ya, observasi saya hari ini. Semoga ke depannya kita dapat menerapkan coaching yang lebih baik dan dapat lebih menggali lagi apa permasalahan yang terjadi di sekolah ya gitu ya Bu ya. Demikian Oke, Bu, observasi. baik. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Tina. Ya, sama-sama Bu Ade. Syukran. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam Bu Febi. Nah, apa kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah baik hari ini Bu Febi. Alhamdulillah. Febi, bagaimana dengan Bu Febi hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tina. Alhamdulillah saya juga baik Bu Tina. Nah, ya sebelum kita melakukan coaching nih Bu Tina, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Bu ya. Nah, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Ibu, jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachinya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Contohnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, habis itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi gitu. Terus bagaimana coachinya merespon pertanyaan dari Ibu. Terus jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching kita ya Bu ya, seperti eh, kreatif, terus memaksimalkan potensi dan kemitraannya. Nah, eh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi itu mindfulness, Bu, yang fokus ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, nah terus kompetensi mana yang ingin diobservasi untuk hari ini, Bu? Saya ingin Ibu mengobservasi tentang mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot tersebut. Oke. Indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini, Bu? Ini Bu, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bagaimana saya bisa menggali apa yang ada di pikiran coach saya seperti itu. Hmm. Oke, Ibu. Nah, demikian dulu ya, Bu ya, pra observasinya kita. Silahkan Ibu boleh melakukan coaching kepada coachingnya Ibu ya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Iya, sama-sama Ibu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar Bu Ade hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, saya ingin Semoga Ibu juga sehat-sehat ya. Ya, terima kasih Bu Ade. Saya ingin menanyakan, kemarin Bu Ade menelpon saya ya, itu ada masalah apa ya? Iya, iya, Bu. Saya ingin adakan pertemuan sama Ibu hari ini. Saya ingin meminta Ibu bertemu hari ini karena ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Tina seperti itu. Apa itu permasalahan yang akan nih Ibu diskusikan pada saya? Ini Bu, kan saya sudah selesai nih Bu dengan melaksanakan asesmen formatif terhadap pelajaran IPAS pada peserta didik saya. Nah, saya sudah menilainya. Kemudian dari hal itu sedikit merasa terbebani dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik saya. Dan tidak banyak yang mencapai kriteria ketuntasan. Palingan sekitar 50% Ibu. Nah, makanya saya ingin berkonsultasi dengan Ibu terhadap permasalahan tersebut. Oh, begitu. Saya
ingin mengetahui itu, kenapa peserta didik Ibu tidak mencapai kelulusan standar kelulusan yang telah ditetapkan sekolah. Itu apa penyebabnya? Itulah Bu, yang setelah itu sebelum berbicara dengan Ibu, saya juga sudah melakukan beberapa refleksi diri, baik terhadap saya sendiri ataupun terhadap peserta didik saya. Nah, di dalam pembelajaran itu, dari peserta didik saya itu banyak yang bercerita, Ibu. Kemudian banyak yang tidak full konsentrasinya pada pembelajaran, sehingga saya memikirkan lagi, apa sih permasalahan sebenarnya? Apakah saya yang kurang variasi atau berinovasi dalam pembelajaran atau sehingga pembelajaran saya membosankan. Nah, makanya eh, itulah kira-kira permasalahan yang eh, ada mungkin Ibu gitu. Eh, jadi seperti itu permasalahan yang terjadi ya Bu ya. Iya, Menurut Ibu. Ibu, apa rencana yang akan Ibu lakukan agar permasalahan Ibu ini dapat teratasi gitu? Iya Bu, saya sempat terpikirkan untuk rencana tersebut dan Bu, dengan adanya perasaan bosan mungkin dari peserta didik saya ingin merubah model pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya ini dengan model pembelajaran yang lain Ibu. Setelah saya searching model pembelajaran yang akan tetap menjaga konsentrasi peserta didik itu, salah satunya dengan model pembelajaran PBL Ibu. Jadi saya ingin melaksanakan atau mencoba model pembelajaran PBL tersebut Ibu. Eh, apakah Bu Ade sebelumnya telah menerapkan model pembelajaran PPL ini pada siswa lain? Sebelumnya sudah pernah Ibu, itu sebelum masa corona ya, sudah pernah saya cobakan, tapi kelasnya berbeda Ibu, tingkat kelasnya berbeda. Kalau dulu itu tingkat kelasnya tingkat kelas 6 yang saya laksanakan. Nah, sekarang saya kan di kelas 5 kan Bu. Hmm, pernah saya laksanakan itu dulu. Di kelas 6 sebelum corona ada. Jadi menurut Bu Ade, jika proses tersebut terlaksana, berapa persen keberhasilan yang akan Ibu Ade raih? Berdasarkan pengalaman sebelumnya ya Ibu ya, saya dapat meraih keberhasilan. Nah, sekarang rasanya lebih optimal karena memang eh, lebih apa ya Bu, lebih optimal apalagi dengan kurikulum sekarang kan Bu, dengan kurikulum Merdeka ini saya optimis dengan hasil dapat mencapai 90% lah. Baiklah Bu Ade, dari rencana yang akan Ibu laksanakan tersebut, bagaimana kemampuan Bu Ade sampai di mana seperti itu? Sampai di mana poin Oke. kemampuan Bu Ade? Kalau untuk saat ini ya Ibu ya, poin kemampuan saya masih di 5 Ibu untuk penerapan itu. Dan saya inginkan dengan terlaksananya PBL ini saya dapat mencapai poin 10 gitu Ibu. Insya Allah saya yakin untuk poin 10. Jadi ke depannya jika terlaksana rencana Bu Ade ini, apa komitmen Bu Ade untuk selanjutnya terhadap kegiatan ini? Eh, Komitmen saya jika berhasil ya Bu dan saya memiliki poin 10 ini, PBL ini kan saya lakukan untuk semua mata pelajaran Ibu. Karena kan di SD guru kelas itu memegang semua mata pelajaran. Nah, jadi tidak diterapkan untuk satu mata pelajaran aja, untuk semua pembelajaran gitu Ibu. Baiklah Bu Ade, setelah kita berbicara ya tadi tentang penerapan coaching ini, apa yang Bu Ade rasakan dari hasil pembicaraan kita eh, pada kali ini? Alhamdulillah ya Ibu, setelah saya konsultasikan kepada Ibu, setelah saya diskusikan kepada Ibu permasalahan yang saya alami, saya merasa longgar Ibu. Saya juga tidak menyangka ternyata eh, ada potensi yang tersembunyi yang saya miliki. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu sudah sudah mau mendiskusikan permasalahan yang saya alami sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya, sama-sama Bu Ade. Mungkin percakapan kita untuk hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga Baik, Ibu. kolaborasi
semoga kolaborasi kita dan Ibu Ade dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah berjalan lancar ya. Lain kali Bu Ade jika ada permasalahan, Bu Ade bisa menghubungi saya lagi dan menceritakan sehingga bisa menggali lagi apa yang akan Bu Ade terapkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Baiklah, saya tutup percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam, Bu Feby. Nah, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Ade ya, Bu ya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu Tina. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi, Bu? Eh, itu Bu, saya berdasarkan yang coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah bisa menerapkan alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan apa Hmm. tujuan Bu Ade berkomunikasi dengan saya, kemudian apa identifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dia lakukan ke depannya, dan bagaimana komitmen dia atas rencana yang telah dilakukannya seperti itu. Nah, tadi saya sudah melihat Ibu coaching dengan Ibu Ade. Saya sudah melihat juga tadi Ibu Tina sudah menerapkan alur Tirta sesuai dengan yang sudah kita pelajari, sudah sangat bagus sekali saya lihat tadi. Ibu adiknya juga bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ada gitu, Bu, tanpa ada merasa tertekan, tanpa merasa takut-takut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Terus tadi Bu Tina juga bisa menggali gitu permasalahannya Ibu Ade, terus menggali solusinya dari Ibu Ade ini seperti apa gitu. Terus tadi juga sesuai dengan prinsip coaching yang ingin Ibu Tina terapkan. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu Tina. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan itu berdasarkan coaching kita hari ini? Eh, Berdasarkan hasil coaching saya hari ini, saya merasa saya harus lebih memperdalam lagi alur Tirta ya, memahami alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coach lebih baik lagi eh, dan saya bisa lebih paham sebenarnya apa inti dari alur Tirta yang kita terapkan pada coaching tersebut. Oke, bagus sekali Ibu Tina. Semoga semuanya bisa terwujud ya Ibu. Uh, Semoga kedepannya kita bisa melakukan konseling lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feby. Waalaikumsalam Ibu Ade. Oke. Ah, apa kabar Bu Feby nih? Alhamdulillah baik Ibu Ade. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Feby. Oh ya Bu Feby, didengar nih Bu Feby meminta nih untuk diobservasikan karena akan melakukan coaching dengan Ibu Tina. Nah, sebelum itu eh, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan coaching yang akan Ibu Feby lakukan nanti. Oke. Dan ada juga beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Ibu Feby berkaitan dengan coaching tersebut. Nah, di antaranya yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Feby lakukan. Yang pertama, saya akan menilai apakah coaching yang Ibu Feby lakukan tersebut sudah sesuai dengan alur ceritanya. Dan yang kedua, bagaimana Ibu Feby dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci dapat dengan senang untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Kemudian, bagaimana Koci merespon pertanyaan yang Ibu Feby berikan. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat, bagaimana coaching yang Ibu Feby lakukan itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Oke. Kira-kira, oke, ke kompetensi apa yang ingin Ibu Feby kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Ibu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, Ibu. Yang kedua, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke. Nah, sekiranya eh, kompetensi yang mana nih yang ingin saya observasi dari coaching yang Ibu Feby lakukan? Oke, nah kompetensi yang ingin saya diobservasi hari ini, pertama itu mendengarkan aktif, Ibu. Nah, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang mana, yang bagaimana yang Ibu Feby inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin indikatornya itu em, coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami saat itu. Oke, oke. Eh, Demikian dulu Ibu Feby tentang praobservasi yang saya lakukan sebelum Ibu Feby melakukan coachingnya. Jadi sekarang Ibu Feby dipersilahkan untuk melakukan coachingnya kepada coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya pamit dulu ya Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam, Bu Feby. Nah, bagaimana kabarnya Bu Tina hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Feby. Bagaimana Bu Feby kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Nah, gini Bu, ini katanya Ibu mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Nah, silahkan Ibu untuk menyampaikan sesuatunya itu, ini tentang apa ya Bu ya? Tentang murid saya, Bu. Jadi saya di sekolah itu mengajar kewirausahaan, apa namanya, sistem bagaimana anak berwirausaha. Jadi kami mengajarkan mata pelajaran produktif itu anak melakukan pengolahan hasil pertanian kan. Jadi kami melakukan pengolahan itu selama berjam-jam, Bu. Sampai 12 jam kadang waktunya kan, Bu. Kemudian setelah dilakukan pengolahan tersebut, ternyata anak ada yang kurang bersemangat, Bu. Itu masalah yang saya hadapi. Wah, topik yang sangat menarik sekali, nah ya Bu Tina ya. Eh, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Begini, Bu, inti dari masalah saya itu ya, Bu ya. Jadi setelah Mm-mm. anak itu melakukan proses, mereka sudah capek-capek, ternyata sebagian dari hasil produksi anak-anak itu tidak maksimal terjual seperti itu. Jadi mereka merasa lelah, Bu. Kemudian dapat pula komentar dari sebagian rekan saya yang tidak mendukung anak tersebut melakukan kegiatan wirausaha tersebut. Jadi mereka tidak kurang semangat jadinya untuk menghasilkan produk baru seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Hebat sekali loh Ibu Tina ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berwirausaha ya di sekolah. Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam kegiatan tersebut Bu atau dalam pembelajaran itu sebetulnya? Permasalahannya seperti itu, Bu. Hasil dari kegiatan anak tersebut setelah anak melakukan proses produksi, lalu anak ini kan memasarkan, Bu. Jadi lingkup pemasaran kami masih sekitar sekolah saja, masih dalam lingkup sekolah, belum mencapai keluar karena produk produksi kami hanya sedikit. Cuma ketika mereka melakukan pemasaran terhadap guru-guru atau rekan sejawat, ada yang berkomentar bahwa membuat semangat anak itu tidak tumbuh gitu, atau ada sebagian guru yang membuat down siswa tersebut. Jadi hilanglah keinginannya untuk
melakukan produksi lagi seperti itu. Oke, wah menarik sekali Bu obrolan kita kali ini. Nah, jadi Bu Tina ini memiliki kendala pemasaran produk dan tidak bersemangatnya anak dalam menciptakan produk baru. Kalau boleh tahu ini Bu, apa sih yang ingin Ibu capai gitu di pembelajaran berwirausaha ini? Ya, jadi saya ingin untuk mendukung kegiatan anak tersebut ya Bu ya. Begitu siswa melakukan produksi dan menghasilkan suatu produk, eh, ada kolaborasi antara guru dan pokoknya komunitas sekolah ini. Jadi mereka membeli hasil produksi anak tersebut. Jadi dengan demikian anak akan bersemangat untuk menciptakan produksi lebih banyak lagi karena mereka merasa bahwa apa yang mereka ciptakan bisa uh, masuk ke pasaran. Dan kami menerapkan untuk pasarnya lingkup sekolah dulu seperti itu. Hmm, Alhamdulillah ya, Eh, saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan gitu, supaya kualitas pembelajaran berwirausaha ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan kelas gitu. Jadi saya sudah menerapkan itu Bu. Saya sudah meningkatkan mutu untuk proses produksi. Kami tingkatkan mutunya, kemudian proses pengemasannya lebih menarik lagi sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan ya. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan ini atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berwirausaha ini, Bu? Nah, terus dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan gitu untuk menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berwirausaha ini? Jadi dukungan yang saya dapatkan dari Hmm? sekolah, kepala sekolah terutama ya, kepala sekolah mau menyediakan peralatan yang memadai untuk kegiatan praktek, lalu mau membiayai setiap kegiatan siswa tersebut melakukan wirausaha. Hanya saja untuk pemasaran terkendala di pemasaran seperti itu. Kendalanya di pemasaran ya Bu ya. Nah bagus Ibu, Ibu sudah melangkah sangat bagus sekali. Nah terkait dengan dukungan tadi juga Ibu, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu supaya pembelajaran berwirausaha ini berjalan dengan baik? Jadi saya ingin ya Bu ya, saya mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat atau guru-guru, bagaimana mereka mendukung kegiatan wirausaha itu dengan membeli produk anak seperti itu. Jika memang ada kendala atau mutu produk yang tidak bagus, mereka memberi saran yang baik agar bagaimana muridnya meningkatkan kualitas produknya, tetapi jangan dipatahkan semangatnya untuk berwirausaha seperti itu. Nah, oke. Nah, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, nah harapan Ibu ke depannya itu seperti apa Ibu? Harapan saya ke depannya, eh, saya ingin itu jiwa wirausaha siswa itu lebih ditingkatkan lagi dan sekolah memfasilitasi seperti membuat seperti minimarket kecil di lingkup sekolah. Jadi hasil produk anak tersebut setelah dihasilkan diletakkan pada minimarket kecil ini dan komunitas sekolah diharapkan gitu melalui kepala sekolah untuk eh, membeli hasil praktek anak dan masing-masing guru mencoba untuk membeli hasil praktek anak sehingga ada nilai jualnya dan anak itu akan bersemangat lagi untuk melakukan produksi yang lebih besar lagi seperti itu. Oke. Antara grade 1 sampai 10 nih, Bu. Kira-kira ada di grade berapa itu rekan sejawat Ibu dan bisa dinaikkan sampai grade berapa lagi itu, Bu? Kira-kira. Oh,
Berdasarkan yang saya lihat ya Bu ya, Mm-mm. kami masih di Mm-mm. grade 5 Bu, karena masih kurang dukungan dari rekan-rekan sejawat saya untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dari murid tersebut. Wah, menarik nih analisis Ibu Tina terkait grade guru-guru di sekolah Ibu ya. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat di sekolah itu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Ya, saya berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan Mm-mm. mengungkapkan permasalahan murid sehingga bagaimana guru-guru atau rekan sejawat yang lain dapat membantu untuk memunculkan jiwa kewirausahaan dari siswa tersebut sehingga mereka semangat ya. Jadi dengan guru mengkonsumsi produk yang dibuat murid. Misalnya untuk satu produk saja guru membeli setiap guru membeli satu. Kemungkinan produk itu akan laris terjual seperti itu dan mereka akan bersemangat dan mungkin kalau ada saran dari guru siswa tersebut mau menerima itu sarannya untuk memperbaiki kualitas. Jadi dengan demikian jiwa kewirausahaan murid itu akan berkembang dengan sendirinya dan dia akan memperbaiki kualitas produknya seperti itu. Oke, Alhamdulillah ya Bu ya. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, terkait siapa saja yang bertanggung jawab Ibu dan terlibat dalam acara tersebut Bu, yang atau yang akan Ibu laksanakan tersebut. Saya meminta dukungan kepala sekolah tentunya untuk mengadakan sosialisasi terhadap guru-guru dan rekan sejawat di sekolah itu ya Bu dan komunitas sekolah lainnya bahwa bagaimana kita mendukung kewirausahaan murid ini dengan eh, mau membeli hasil produk murid ini dan mau mengkonsumsinya sehingga dengan demikian lambat laun akan terciptalah komunitas eh, jiwa kewirausahaan murid yang berkembang seperti itu dan dia dapat menciptakan sendiri kewirausahaan di sekolah. Oke, oke. Nah, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana gitu Bu? Dan Eh, bagaimana cara Ibu mengimplementasikannya dengan baik di dalam kelas? Jadi saya akan melakukan kolaborasi terutama untuk rekan sejawat gitu ya dan kepala sekolah tentunya. Jadi dengan mengadakan kolaborasi tersebut saya meminta agar guru-guru mau membeli setidaknya satu produk anak gitu. Jadi ada semangat anak tersebut untuk melakukan produksi lagi dan kepala sekolah juga menekankan kepada guru-guru misalnya eh, produk yang dibuat anak dengan produk yang dibuat di luar misalnya dengan bentuk yang sama tetapi guru lebih memilih yang produk yang dibuat anak daripada yang yang dari luar seperti itu sehingga apa namanya dapat meningkatkan nilai jual hasil produk anak. Karena saya memiliki pengalaman, Bu. Saya pernah melakukan studi banding ke sekolah lain itu di Jawa Barat. Iya. Jadi Mm-mm. setiap guru itu diwajibkan harus membeli produk anak gitu. Wajib Mm-mm. sekolah membeli guru membeli produk anak jadi dengan demikian ada jual beli di lingkup sekolah tersebut. Jadi dia tidak membeli keluar, tapi membeli di dalam sekolah seperti itu. Jadi keberhasilannya itu kemungkinan 80% itu bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan anak. Insya Allah sekali. Nah, dari sekian percakapan kita ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Tina sudah menemukan solusi tidak dari permasalahan yang Bu Tina hadapi? Eh, ya Bu, saya terpikir solusinya bagaimana saya bisa menggait rekan sejawat, itu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan apa sama-sama kita meningkatkan jiwa kewirausahaan anak tersebut sehingga mereka mau meningkatkannya sendiri seperti itu. Oke, ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tina setelah coaching kita hari ini, Bu?
Saya merasa ada sedikit lega ya Bu ya. Sebelumnya saya berpikir bagaimana cara saya agar hasil produksi anak ini dapat terjual lebih banyak lagi, yaitu eh, tentunya yang perlu digait pertama itu rekan sejawat. Nah, kemudian kalau rekan sejawat sudah mengkonsumsi yang produk anak, tentu murid lain akan mengikuti bahwa ini bagus produknya. Jadi dapatlah terjual jika sudah dilakukan penjualan di dalam lingkup sekolah, kami bisa memperluas lagi pemasaran ke luar lingkup sekolah. Iya, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali karena Ibu Tina bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Tina hadapi ya. Saya juga senang tuh. Terima kasih banyak Ibu Tina. Saya tunggu kembali diskusinya jika ada yang masih mau dibicarakan lagi ke depannya. Terima kasih juga Bu Febri telah mau mendengarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya keluhkan, sehingga saya dapat menemukan apa solusi dari masalah saya tersebut. Sama-sama Ibu Tina. Saya tutup diskusi ini ya, Bu Tina. Assalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Febi. Waalaikumsalam Bu Ade. Oke, Alhamdulillah Ibu Febi sudah melakukan coaching dengan lancar ya dengan Ibu Tina. Sebelum penutupan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Febi. Um, Terkait masalah coaching yang telah Ibu Febi lakukan. Yaitu, apakah yang sudah Ibu lakukan saat coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Febi inginkan? Yang sudah saya lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi, Bu, di coaching tersebut, saya sudah menerapkan alur Tirta gitu dengan percakapan saya dengan Bu Tina tadi. Nah, tadi saya juga sudah menggali coach saya, Ibu Tina, untuk menceritakan permasalahan yang sedang menimpanya saat itu, Ibu. Mm-mm. Oke. Nah, tadi selama Ibu Febi melakukan coaching, saya sudah mencatat hasil observasi saya terhadap jalannya coaching Ibu Febi. Nah, di sini saya sudah menilai bahwasanya coaching yang Ibu lakukan sudah menerapkan alur tirta, kemudian sudah menggali semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian coaching yang Ibu lakukan memang sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini, eh, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Febi kembangkan terkait dengan coaching hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari coaching hari ini, Bu, sebagai seorang manusia kita harus selalu belajar ya, Bu ya, agar apa yang kita lakukan dapat berjalan maksimal. Nah, di dalam coaching yang saya lakukan hari ini, saya ingin lebih memahami lagi alur tirtanya, Ibu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi daripada hari ini. Oke, Alhamdulillah ya Bu, kita terus belajar. Dan itu saja Ibu Febi. Eh, Observasi yang saya lakukan terhadap coaching Ibu Febi hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi dalam melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching dan sesuai dengan alur ceritanya. Oke, Bu Febi, saya tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ade atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Ibu Febi.